Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, Ustaz yang dimuliakan Allah, ini kita sudah masuk insyaallah dalam pertemuan yang kelima ya, yang kelima untuk antum-antuna semuanya. Dan pekan lalu kita akan sudah membahas tentang menahan pandangan dan menutup aurat. Nah, jadi harapannya dengan materi itu antum-antuna tahu kepada siapa saja yang layak untuk nampak aurat yang pada umumnya ya, mulai dari hak-hak yang paling besar sampai hak yang paling rendah. Nah, ini penting sekali ya, karena itu pasti akan beririsan setiap harinya. Berikutnya anak Ustadz, hari ini kita akan membahas tentang materi yang mungkin kita sering mendengar materi ini, tapi perlu kita ulas terus ya, agar kita tahu betul apa sebenarnya perintah tentang birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Nah, siapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kontrak belajarnya. Lalu mari kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak yang dimuliakan Allah, birrul walidain ya. Dalam bahasa Arab, bir itu artinya adalah kebaikan ya. Walidain itu adalah jamak untuk dua orang dari walid ya. Jadi ada dua orang tua, jadi kedua orang tua. Birrul walidain, berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ayat yang paling masyhur, yang paling terkenal dalam membahas tentang birrul walidain ini adalah surat Al-Isra ayat 23 sampai 25. Ini ayatnya sangat terkenal dan saya yakin antum-antuna sudah pernah membahas atau membaca ayat ini, atau setidaknya mendengar dari para mubaligh lain, para dai atau para ustadz yang lain. Nah, kita langsung saja anak-anak ustadz masuk ke dalam materi kita yang ini, langsung kita bahas ke ayatnya. Nah, kita lihat ya, Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Kita bahas satu ayat dulu. Nah, apa perintah Allah di dalam ayat ini? Wa qada rabbuka. Ya, wa qada rabbuka. Nah, perhatikan ya anak-anak Ustaz, artinya adalah qada itu kalau lihat di dalam bukunya, coba antum lihat di dalam modul yang telah diberikan. Qada itu makna mufradatnya artinya adalah amr wa awsa. Artinya adalah perintah atau wasiat. Nah, wa qada rabbuka artinya Tuhanmu telah mewasiatkan kepadamu atau Tuhanmu telah memerintahkan kamu. Nah, ini jadi kalau kalimatnya sudah perintah, tidak ada alasan lagi bagi seorang hamba untuk menolak atau tidak mengerjakan dari perintah Allah tersebut. Ya, perintahnya apa? Alla ta'budu illa iyyah. Janganlah menyembah selain darinya. Jadi perbuatan pertama, perintah pertama adalah jangan kita syirik. Ya, jangan kita menyembah selain Allah. Nah, yang perlu kita pahami anak-anak, menyembah selain Allah ini bukan hanya sekedar orang kafir saja ya. Misalnya dia menyembah apa ya namanya, tuhan-tuhan yang lain atau menyembah berhala. Sebenarnya kita semua ini bisa terjebak di dalam menyembah selain Allah itu dengan berbagai cara. Contoh, orang yang sangat tergantung pada uang misalnya. Kalau tidak ada uang stres dia, misal, itu bisa seolah-olah dia syirik, karena dia seolah-olah bergantung kepada uang, padahal harusnya bergantung kepada Allah. Atau dia selalu bawa HP, kalau nggak bawa HP rasanya nggak nyaman hidup dia, misalnya. Nah, itu bisa ada unsur syirik sedikit itu. Ya, jadi kita harus hati-hati ya anak-anak Ustaz terhadap syirik ini. Bayangkan kata Rasulullah SAW, syirik itu merangkak atau merayap dalam hatimu. Kita kadang-kadang nggak sadar kita nih kena syirik. Maksudnya syirik itu merangkak di dalam hatimu seperti apa? Seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam yang kelam tanpa ada rembulan. Nah, bayangkan semut hitam
berjalan di atas batu yang hitam di malam hari tanpa cahaya bulan. Berarti kan gelap, di atas batu hitam ada semua hitam, nggak nampak. Jadi syirik tuh sampai-sampai bisa-bisa tak nampak, kita nggak sadar kalau ada syirik di dalam hati kita. Ini penting sekali. Ini inti dari akidah kita itu adalah tidak menyembah dari selain Allah. Ini perintah yang penting di awal ayat ini. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Setelah perintah syirik langsung ada perintah wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua berbuat baiklah. Berbuat baiklah, ihsan. Ya, ihsan. Jadi kita disuruh untuk berbuat baik. Ya, asal katanya hasan. Ya, hasan itu artinya baik, atau tahsin. Ya, tahsin itu artinya kan senantiasa memperbaiki. Jadi kalau ihsan, terus berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, pelajaran yang perlu kita ambil dari penggalan kalimat pertama ini adalah, Ustaz, biasanya kalau dalam suatu ayat memiliki beberapa perintah, 2 atau lebih, ya, itu standar perintah tersebut sama. Ya, maksudnya kewajiban kita dalam memenuhi perintah tersebut sama. Seperti wa aqimus sholata wa atuz zakah. Perintah untuk mengerjakan sholat dan menunaikan zakat. Itu sering sekali bersanding berdua itu. Artinya menunaikan zakat ini kewajibannya sama seperti sholat. Nah, sedangkan ini wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhanmu telah mewajibkan, memerintahkan kepadamu untuk tidak syirik dan kepada orang tua berbuat baik. Jadi perintah untuk tidak syirik sama berbakti kepada orang tua ini derajatnya sama. Nah, bayangkan anak Ustaz, ya. Jadi kalau kita tidak melaksanakan berbuat baik kepada orang tua, kalau kita tidak berbuat baik kepada kedua orang tua kita, itu berarti dosanya, ya, dosanya itu mirip sama derajatnya dengan berbuat syirik. Nah, na'udzubillah min zalik. Ini betapa saking pentingnya Allah meletakkan perintah berbuat baik pada orang tua ini setelah ia melarang kita untuk menyembah selain dirinya. Nah, ini bayangkan ya, kita kunci di dasar pemahaman kita, di dasar hati kita dulu dari semua yang akan kita pelajari ini, bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu adalah wajibnya luar biasa. Lanjutannya ayatnya apa, Nana Ustaz? Imma yablughanna 'indakal kibar. Apabila telah sampai mereka pada usia yang tua, usia lanjut, ahaduhuma, salah satunya, au kilahuma, atau kedua-duanya. Jadi Allah mengatakan seperti ini, apabila orang tuamu itu atau bapakmu itu, salah satu dari orang tuamu itu telah berusia lanjut, indaka, di dalam pemeliharaanmu. Maksudnya kita masih hidup, ya. Maksudnya dalam pemeliharaanmu ini kita masih hidup dan orang tua kita sudah sangat tua, ya. Apakah itu salah satunya, ayah saja atau ibu saja, au kilahuma, atau kedua-duanya, ya. Biasanya apa kalau orang sudah tua itu sifat atau wataknya balik lagi seperti orang masih kecil. Apakah dia pikun, apakah dia lambat berjalannya, apakah dia makannya harus dibantu, apakah buang airnya harus dibantu, membersihkan kotorannya harus dibantu, ya. Biasanya seperti itu. Nah, apabila terjadi seperti itu, fala taqul lahuma uff, janganlah katakan kepada keduanya uff, ya. Uff itu di dalam bahasa Arab, ini mencontohkannya, ya. Dan kalau kita apakan ke Indonesia bisa juga, misalnya oh, gitu. Kalau di dalam terjemahan Al-Quran antuna semuanya itu biasanya, ya. Dan janganlah katakan kepadanya atau semua gumaman yang bermaksud sama dengan uf ini, misalnya CK gitu ya. Atau apa lagi, atau seperti itulah ekspresi-ekspresi yang menunjukkan kekesalan kita kepada kedua orang tua. Bayangkan, yang dilarang ini adalah jangan katakan seperti itu. Lebih-lebih lagi kita melakukan hal yang lebih dari itu, ya. Itu rasanya itu omelan-omelan yang seperti itu adalah yang sangat kecil sekali. Nah, yang kecil itu saja tidak boleh, ya. Apalagi yang jauh lebih daripada itu.
Ya, apakah itu di sini ayat berikutnya walatan harhuma, janganlah bentak mereka, wa qul lahuma qaulan karima, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, ya, masya Allah nih anak-anak Ustaz, kalau antum-antuna pernah mendengar kisah-kisah bagaimana orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Ada orang yang orang di mana ya, di Saudi ya, dia bersaudara, berkelahi dia berdua karena memperebutkan untuk mengasuh orang ibunya yang sudah sangat tua sekali. Nah, kalau orang kadang-kadang bertolak-tolak, kamu aja yang ngasuh segala macamnya itu ya. Tapi dan ini anak-anak, perintah ini tidak mensyaratkan orang tua kita harus sudah sangat tua dulu. Sekarang pun tetap dilarang kita dalam mengatakan tadi. Contoh, antum-antuna disuruh orang tua tolong nyuci, baru mau duduk, misal gitu ya. Lalu diminta tolong lagi, tolong cuci piring, atau tolong sapu halaman depan, daunnya sudah banyak tuh nak, dibilang sama bapak atau ibu atau abi umi antum ya. Lalu kita di dalam hati lah, nggak usah lah sampai terucap capek. Nah, itu nggak boleh ya. Yang seperti itu saja tidak boleh, apalagi yang lebih dari itu anak-anak Ustaz ya. Ibu nih, itu apalagi misalnya saya nih baru mau gini ya, atau orang tuanya kita lagi memarahi atau menasihati kita ya. Ingat, orang tua itu kalau marah itu sangat wajar ya, menasihati kita itu sangat wajar. Tidak berhak sedikit pun kita membela diri atau membentak balik orang tua kita. Nah, misalnya kita dibentak atau dimarahi sama orang tua kita, terlepas kita salah atau tidak di mata kita sendiri, lalu kita balik bentak. Ini sering terjadi ya, kalau kita lihat di contoh-contoh di film pun sering terjadi. Kamu tuh Abi itu nggak ngerti, saya tuh sekarang gini. Nah, nggak boleh kita seperti itu. Dengarkan ya, pasti di balik kita mendengarkan dengan baik, kita ikhlas menerima apa yang dari orang tua kita, itu ada keberkahan yang besar yang menanti kita kalau kita ikhlas menerima nasihat-nasihat dari orang tua kita. Ibaratnya seberbusa-busa apapun orang tua kita mengomeli kita, hebat apapun omelannya, sesering apapun itu, pagi ngomel lagi, siang ngomel lagi, siang sore malam lagi, itu setiap waktu kayak gitu, kita bersabar, kita dengarkan, karena dia adalah orang tua kita. Gak berhak sedikit pun kita untuk membentaknya. Wa qul lahuma qaulan karima, katakanlah kepada mereka kata yang mulia ya. Kata yang mulia ini ya anak-anak Ustaz, yang baik-baik aja yang keluar dari lisan kita di depan orang tua kita, di depan maupun di belakang ya. Jangan nanti yang baik di depan, di belakangnya kita bentak-bentak, sama aja, enggak ya. Perkataan yang mulia itu misalnya datang orang tua kita pulang kerja misalnya. Nah, ini saya kasih gambaran ya, dua pilihan aktivitas antum-antuna. Misalnya antum-antuna lagi duduk-duduk lah di rumah, apakah lagi buka HP atau nonton TV atau lagi ngemil atau apalah. Pulang orang tua kita, terdengarlah sama kita suara motornya atau mobilnya masuk ke rumah. Lalu orang tua kita masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum, kita masih megang HP. Waalaikumsalam, misal gitu ya, misal. Masuklah orang tua kita, aktivitasnya biasa aja, nggak terjadi apa-apa ya. Dan orang tua kita pun mungkin ya biasa aja, itu adalah kejadian yang normal. Tapi bayangkan teman-teman, coba bayangkan misalnya nih, kita terdengar kendaraan orang tua kita datang masuk rumah, karena kita mendengar, kita ingin memuliakannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kita bukakan pintu ya. Ada barang-barang Umi misalnya, ternyata ada barang belanjaan sedikit, cuman mungkin satu kantong kecil, kemana sini ana bawain ya. Lalu ambilin Umi minum air putih aja lah, nggak usah yang terlalu enak-enak ya. Kalau ada enak ya alhamdulillah, sirup segala macam. Air putih, haus nih minum. Kira-kira pilihan yang mana yang mau kita pilih? Yang kasus pertama atau kasus kedua? Kasus kedua itu anak-anak Ustaz itu tidak susah sama sekali. Cuman menyambutnya, kita salam, apa kabar Umi? Nanya biasa aja, langsung dikasih air putih. Nah ya. Tapi bayangkan perbedaan senangnya orang tua itu jauh sekali bedanya senangnya antara kasus pertama dengan kasus kedua.
di kasus yang pertama tadi, mungkin orang tua kita nggak terlalu minta juga diangkatin barangnya, nggak ada pula minta diambilin air minum, nggak pula minta ditanya kabarnya apa sama kita ya. Tapi itulah tadi ya, bagaimana kita memuliakan orang tua kita, keluarkan kata-kata yang baik-baik, itu senangnya orang tua kita itu sudah pahala bagi kita, masya Allah, luar biasa ya. Ada sahabat Rasul yang dia itu luar biasa ya, dia sudah punya istri, dia hidupnya melarat, hanya punya 1 ekor kambing ya, lalu dia itu selalu mementingkan kebutuhan orang tuanya, ibunya yang sudah tua daripada istri dan anaknya. Dia cuma punya saat itu sesuatu yang bisa diminum atau dimakan tuh hanya punya satu gelas susu kambing ya, dan dia lebih memilih itu diberikan kepada ibunya dibandingkan istri dan anaknya. Gara-gara dia memuliakan orang tua, dia masuk surga, masya Allah. Coba kita ingat juga kisah Ibnu Mas'ud ya. Bukan Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair ini anak Ustaz adalah seorang pemuda yang waktu sebelum dia masuk Islam dia adalah orang yang sangat kaya raya. Pakaiannya mewah semuanya, wanginya, parfumnya itu luar biasa karena dia memang keturunan yang mulia ya. Setelah dia masuk Islam, dia pegang teguh Islam itu, dan dia diboikot sama ibunya ya. Ibunya sangat malu karena dia ini adalah keluarga terpandang di kota Mekah. Ibu ini adalah keluarga yang terpandang di kota Mekah, dan anaknya ikuti Nabi Muhammad pula, agamanya Nabi Muhammad ya, dan dia malu, aduh anak saya keluar dari agama nenek moyang ya, jadi dia malu. Apa yang dia lakukan? Dia mogok makan ibunya ini ya. Jadi Mus'ab bin Umair ini dapat kabar lah bahwa ibunya mogok makan, biarkannya aja ya, gak apa-apa. Nah ini bayangkan nih, kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua ya, meskipun orang tua kita beda agamanya dengan kita, masya Allah ya, tetap tapi kalau orang tua kita memerintahkan sesuatu yang syirik, itu boleh dibantah, tapi bantah dengan cara yang baik pula karena dia masih orang tua kita. Nah jadi Mus'ab bin Umair ini luar biasa ya, dia orang yang kaya, dia juga orang yang tampan, perawakannya bagus. Makanya Mus'ab bin Umair ini yang diutus oleh Rasul untuk pergi ke Madinah sebelum ada perintah hijrah. Jadi gara-gara Mus'ab bin Umair inilah seluruh penduduk Madinah itu masuk Islam. Tidak ada rumah di kota Madinah itu kecuali pasti telah dimasuki oleh Mus'ab bin Umair ya. Nah sehingga ketika Rasul hijrah, semuanya sudah siap menyambut Rasul di kota Madinah, itu berkat Mus'ab bin Umair juga. Nah jadi ketika ibunya ini mogok makan, dapat kabarlah bahwa ibunya sudah sangat lemah sekali di pembaringannya karena mogok makan, menunggu Mus'ab bin Umair supaya balik agamanya lagi ya. Nah lalu akhirnya Mus'ab bin Umair mendatangi ibunya. Wahai ibu, kata Mus'ab bin Umair, di kota Mekah ini tidak ada yang tidak tahu bahwa aku ini adalah orang yang paling berbakti kepada kedua orang tua. Jadi Mus'ab bin Umair ini adalah sebuah ikon ya, ikon orang yang berbakti pada orang tua. Kalau ada seorang tua di kota Mekah itu menasihati anaknya, kamu tuh harus berbakti sama saya, pasti tersebut nama Mus'ab, seperti Mus'ab. Jadi Mus'ab ini menjadi trending contoh orang yang berbakti kepada orang tua. Jadi itu kata Mus'ab bin Umair, katanya tidak ada di kota Mekah ini orang yang tidak tahu bahwa aku ini adalah orang yang paling berbakti kepada orang tua. Nah itu kata Mus'ab bin Umair. Lalu apa kata dia? Demi Allah, demi agamanya Nabi Muhammad, jika seandainya ibu memiliki 100 nyawa, dan nyawa itu dicabut satu persatu dari diri ibu di hadapanku, meskipun ibunya meninggal di depan dia, walaupun 100 kali meninggalnya, maka aku tidak akan berubah berpindah dari agamaku ini. Nah menyadari itu, ibunya Mus'ab bin Umair ini tahu dia bahwa anaknya sudah kuat sekali pendiriannya pada agama Islam, sehingga ibunya menyerah dalam usahanya mengajak kembali Mus'ab bin Umair. Nah seperti itu Mus'ab bin Umair kepada orang tua masih sopan sekali bahasanya, meskipun ibunya itu beda agama. Nah seperti itu ya contoh di zaman sahabat. Jadi anak Ustaz, bagaimana bentuk sayang atau cinta kita kepada kedua orang tua kita ya, meskipun orang tua kita tidak meminta. Nah, sebenarnya bagaimana kemuliaan yang kita berikan kepada keduanya itu adalah bukti cinta kita kepada orang tua, walaupun tidak ada yang meminta bukti itu. Tapi
kita harus membuktikannya. Nah, seperti itu. Langsung kita masuk ke ayat berikutnya. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, Ustaz, ini adalah doa yang sangat sering sekali kita dengar, masyhur sekali. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Artinya apa? Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Antuna bayangkan, enggak usahlah ayah dulu, ibu. Ya, ibu itu antuna tahu telah dikandung selama 9 bulan. 9 bulan itu bukan sama seperti gini ya. Antum kalau bilang anak sekolah selama 3 tahun misalnya, sekolahnya kan paling cuman dari pagi sampai siang atau sampai sore saja. Tapi kalau seorang ibu mengatakan dia telah mengandung selama 9 bulan, itu bukan dari pagi sampai siang saja. Ya, itu 24 jam, mulai dia bangun sampai dia bangun lagi. Ya, sampai dia bangun lagi. Jadi nggak pernah itu antuna semuanya, kita semuanya ketika masih di dalam janin ibu kita, itu kalau misalnya sudah hamil besar misalnya gitu. Ya, berat ya, bukan sesuatu yang ringan. Nah, kalau mau pergi ke pasar orang tua kita, apakah dia pergi kerja, apa dia mencuci piring, melakukan aktivitas di rumah, nggak bisa ditaruh dulu di mana, nggak, selalu dibawa-bawa, ya. Jadi nggak bisa ngeluh, nggak bisa mau ditaruh dulu, semuanya itu harus dijalani oleh orang tua kita. Nah, rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Rendahkan diri kita, meskipun nanti antum gelarnya itu S2 sampai doktor sampai profesor, orang tua antuna misalnya cuma S1 saja, atau tidak tamat kuliah, tidak tamat SMA malah misal, itu ya, tidak layak, tidak pantas sama sekali kita merasa lebih tinggi, lebih hebat daripada orang tua kita, ya. Jangankan kita kuliah, jangankan kita mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa di kampus kita, ya, di tempat antum sekolah sekarang ini misalnya, orang tua antuna lah yang mengajarkan antum berbicara saja. Ya, bicara saja mereka yang mengajarkan. Jadi tidak layak kefasihan bicara kita hari ini kita untuk membantah orang tua kita. Rendahkan diri kita di hadapan orang tua kita. Ya. Dan katakanlah kita ingin Allah mengasihi mereka keduanya sebagaimana saat mereka berdua mengasihi kita di waktu kita masih kecil. Nah, ayat yang terakhir Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhan kalian lebih mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian, di dalam jiwa kita ini, dalam hati kita, dalam pikiran kita, semuanya Allah lebih tahu bahkan daripada kita sendiri. Maksudnya apa? Kadang ada orang yang sudah suka ngomel sama orang tuanya, ya. Ada orang anak yang misalnya melakukan pekerjaan untuk membantu orang tuanya, tapi Allah tahu niat dia membantu itu apa. Apakah dia ikhlas? Apakah dia masih dongkol dalam melakukannya? Dia cuci piring misalnya, tapi dia masih dongkol. Dia disuruh menjemur pakaian, tapi dalam hatinya dia, anak pula, saya pula yang disuruh. Kenapa nggak adik saja? Kenapa nggak abang saja? Kenapa nggak ibu ngerjakan sendiri aja? Nauzubillah. Ya, Allah tahu betul apa isi hati kita, dan itu sangat menentukan dari keberkahan amal kita tersebut. In takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Ya. In takunu salihina, jika kalian berbuat baik atau beramal soleh, menjadi anak yang soleh, ya, maka sesungguhnya dia maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Sesungguhnya Allah itu fa innahu kana lil awwabina ghafura, terhadap orang-orang yang bertaubat Allah itu sangat menerima sekali ampunan, selalu memberikan ampunan, ya. Jadi kalau ada awwabin itu kan orang-orang yang suka beristighfar, ya, suka bertaubat. Nah, Allah sangat senang sekali kepada orang yang bertaubat. Nah, itu bagaimana Allah menjelaskan kepada kita berbuat baik kepada kedua orang tua, dan kalau terlanjur kita pernah berbuat salah, kita terlanjur pernah membentak orang tua, terlanjur kita tidak ikhlas dalam melakukan apa yang mereka berdua suruh kepada kita, maka Allah sangat terbuka taubatnya. Allah sangat terbuka pengampunannya agar kita bisa kembali segera.
Ya, kalau kita salah langsung kita berubah, berbenah. Jangan kita mau bertahan dalam ini, kita selalu cekcok sama orang tua kita misal seperti itu ya. Nah, jangan pertahankan itu. Harus ubah karena benar ya bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, itu benar ya. Bahkan ayah kita yang telah menemani ibu kita selama ini juga itu sangat menentukan bagaimana nanti kita ke depannya di dunia maupun di akhirat, keberkahan kita. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan antum-antumnya dapat memahami ini dengan baik, agar kita tidak tersesat atau kita tidak tergelincir di dalam berbuat baik kepada kedua orang tua. Allahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.